Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah pertanyaan yang mungkin kedengarannya simpel ya, tapi dampaknya itu terasa kemana-mana. Betul. Kenapa sih sejarah manusia itu jalurnya bisa beda-beda banget di tiap benua? Nah, sumber kita untuk kajian mendalam kali ini adalah prolog dari buku kerennya Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel. Buku monumental itu ya? Iya, misi kita kali ini bisa dibilang cukup ambisius nih. Kita mau coba pahami pola sejarah manusia yang paling luas selama 13.000 tahun terakhir. Wah, rentang waktunya panjang sekali. Betul, fokus utamanya nanti ke pertanyaan kunci dari seorang pria New Guinea namanya Yali. Pertanyaan dia ini, nanti kita lihat, langsung nusuk ke jantung ketidaksetaraan dunia modern. Oke, pertanyaan Yali ya, ini yang jadi sentral. Tapi penting banget nih kita garis bawahi dari awal, kajian kita ini sama sekali lagi sama sekali nggak akan main-main sama penjelasan usang soal perbedaan ras. Oh, itu harus jelas ya, nggak ada kaitannya ke sana. Nggak ada, itu udah ya jalan buntu lah secara ilmiah. Kita justru mau ikutin alur pikir sumber kita buat cari penjelasan yang lebih dasar, yang ultimate causes gitu. Penyebab utamanya ya, bukan yang di permukaan aja. Sip. Oke, mari kita mulai bongkar lapisannya satu-satu. Kita mundur dikit ya, ke tahun 1972. Lokasinya di pantai New Guinea. Settingnya tropis ya. Iya, penulis sumber kita, Jared Diamond, waktu itu dia lagi neliti evolusi burung, malah ngobrol sama politisi lokal yang karismatik banget. Namanya Yali. Yali ini ya, bukan orang sembarangan kayaknya. Bukan, dia digambarin punya energi besar, rasa ingin tahunya meluap-luap soal dunia luar. Padahal, dia belum pernah keluar New Guinea sama sekali. Wah, menarik. Jadi dia penasaran sama dunia luar ya, meskipun aksesnya terbatas. Banget. Nah, awalnya obrolan santai aja soal politik lokal di Papua Nugini yang waktu itu lagi transisi mau merdeka dari Australia. Oke, konteks politiknya lagi hangat ya. Tapi di tengah obrolan, Yali ini katanya tatapannya tajam gitu, penuh rasa ingin tahu, dia balik arah diskusi. Oh, dia nanya apa? Dia ngajuin pertanyaan yang mungkin dia nggak sadar ya bakal jadi inti buku pemenang Pulitzer. Kira-kira gini pertanyaannya, kenapa kalian orang kulit putih bikin banyak banget kargo terus dibawa ke New Guinea? Sedangkan kami orang kulit hitam, kok kargo buatan kami sendiri cuma sedikit banget? Kargo ya istilahnya. Ini menarik nih. Maksudnya kargo itu apa ya? Nah, kargo ini istilah lokal di sana buat nyebut semua barang hasil teknologi manufaktur yang dibawa orang Eropa. Ya, bayangin aja, pesawat, kapal, korek api baja, baju modern, minuman kaleng, payung. Oh, oke. Jadi semua barang canggih dari luar gitu ya? Iya, semua yang nunjukin kemajuan teknologi barat lah. Jadi, pertanyaan Yali ini, meski pakai istilah lokal, sebenarnya dalam banget. Betul, betul. Bukan cuma soal barangnya ya berarti? Bukan, ini soal jurang perbedaan gaya hidup, teknologi, kekuasaan yang lebar banget antara masyarakat New Guinea waktu itu sama masyarakat industri Eropa atau Amerika. Iya, dan lebih luas lagi, ini kan nyentuh akar perbedaan nasib antar bangsa di dunia ya. Kenapa ada yang kelihatannya maju lebih cepat, ada yang enggak? Tepat. Kenapa sejarah kayaknya mihak ke kelompok tertentu di benua tertentu? Ini pertanyaan soal pola besar sejarah. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget ini sumber kita langsung tegas gitu ya, menepis satu jawaban yang sering muncul. Jawabannya mana tuh? Penjelasan berbasis rasisme. Iya, itu memang harus ditepis dari awal ya. Harus. Sumber kita tegas banget nolak gagasan kalau perbedaan sejarah ini karena perbedaan kecerdasan bawaan antar ras. Nggak ada bukti ilmiahnya sama sekali. Usaha-usaha dulu buat buktiin superioritas ras tertentu kan udah terbukti salah ya. Kayak ngukur tengkorak atau tes IQ yang bias budaya. Iya, itu secara metodologi dan etika udah salah kaprah. Jadi fondasinya jelas, penjelasan sejarah nggak terletak di biologi ras. Justru sebaliknya ya, pengalaman Diamond sendiri selama puluhan tahun kerja bareng orang New Guinea malah ngasih perspektif beda. Gimana tuh? Dia bilang berdasarkan pengalamannya 33 tahun, rata-rata orang New Guinea yang dia temui itu malah kelihatan lebih cerdas, lebih waspada sensoriknya, lebih ekspresif, dan rasa ingin tahunya lebih besar ke lingkungan sekitar. Lebih dari rata-rata orang Eropa atau Amerika yang dia kenal. Begitu menurut pengamatannya, tapi ini bukan berarti satu kelompok lebih superior ya. Diamond hati-hati soal ini. Oke, jadi bukan soal superioritas absolut. Terus poinnya apa? Poinnya lebih ke konsep kecerdasan adaptif. Kecerdasan itu berkembang sesuai tuntutan lingkungan. Dia kasih contoh lucu malah.
Contoh apa? Gimana dia, seorang profesor top, kelihatan bodoh banget di mata orang New Guinea pas coba ngikutin jejak hewan di hutan? Sesuatu yang buat orang New Guinea itu skill dasar buat bertahan hidup. Hahaha, iya kebayang. Sementara orang New Guinea jago di hutan, Sebaliknya, orang New Guinea dari desa terpencil yang jago di hutan itu mungkin kelihatan bingung atau bodoh pas pertama kali ke kota besar, ngadepin lift atau transportasi umum. iya iya. Jadi cerdas itu kontekstual banget ya, tergantung lingkungannya. Betul. Nah, sumber kita malah ngasih dua hipotesis lagi nih, agak spekulatif sih. Kenapa masyarakat tradisional kayak di New Guinea mungkin punya rata-rata kecerdasan lebih tinggi di beberapa aspek? Wah, apa tuh hipotesisnya? Pertama, soal tekanan seleksi alam. Di Eropa atau Asia Timur yang padat penduduk ribuan tahun, penyakit nular kayak cacar, campak, pes itu jadi pembunuh utama. Oke, jadi yang selamat itu yang kebetulan kebal penyakit ya? Iya, cenderung gitu. Kebal atau enggaknya kan nggak selalu berhubungan sama cerdas atau enggaknya. Gen kebal penyakit yang lolos. Masuk akal. Terus kalau di New Guinea gimana? Nah, di New Guinea tradisional, populasinya lebih kecil, tersebar, kontak antar kelompok terbatas, jadi epidemi besar jarang. Penyebab kematian utamanya beda. Apa aja tuh? Pembunuhan, entah karena perang suku atau konflik pribadi, terus kecelakaan, jatuh dari pohon, diserang hewan, atau kesulitan cari makan, kelaparan, malnutrisi. Oke, jadi tekanannya beda ya? Lebih ke bertahan hidup dari ancaman fisik dan sosial langsung. Betul. Nah, argumennya kondisi kayak gini mungkin lebih kuat nyeleksi individu yang lebih cerdas, waspada, terampil navigasi, cari makan, pinter bersosialisasi. Yang kurang cerdas atau waspada ya lebih mungkin jadi korban sebelum nurunin gen. Menarik. Itu hipotesis pertama soal seleksi alam. Yang kedua? Yang kedua soal perkembangan masa kanak-kanak dan stimulasi mental. Anak-anak di masyarakat tradisional kan banyak main aktif ya. Fisik, sosial, interaksi langsung sama orang lain dan alam. Ya, mereka belajar sambil jalan, ngamatin, niru, coba-coba. Sebaliknya, anak-anak di masyarakat industri modern, apalagi setelah ada TV, media pasif gitu, mungkin lebih banyak nerima stimulasi pasif. Kurang nuntut respons aktif atau mecahin masalah. Ada kemungkinan lingkungan masa kecil yang kaya interaksi aktif itu ngasih fondasi mental yang beda ya. Mungkin lebih unggul di aspek kayak kesadaran spasial atau observasi. Bisa jadi, itu hipotesisnya. Nah, justru disinilah intinya jadi makin seru. Gimana tuh? Kalau kita terima kemungkinan, ya anggap aja hipotesis, kalau masyarakat kayak New Guinea itu nggak kalah cerdas atau bahkan punya keunggulan adaptif tertentu, terus kenapa sejarah jadinya kayak gini? Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa kok malah Eropa yang bawa kargo ke New Guinea? Bukan sebaliknya. Kenapa bukan pelaut New Guinea yang mendarat di Eropa bawa teknologi canggih? Ini paradoksnya. Yang perlu dipecahin, Oke, nah buat mulai ngurai ini, sumber kita ngenalin perbedaan penting, penyebab langsung, proximate causes, sama penyebab utama, ultimate causes. proximate sama ultimate ya. Bedanya apa? Penyebab langsung kenapa Eropa bisa naklukin bangsa lain setelah 1500 M itu sebenarnya cukup jelas. Faktornya kayak teknologi militer maju, senjata api, pedang baja, kuda buat perang. Oke, guns and steel ya. Iya. Terus yang kedua, kuman penyakit nular dari Eurasia. Cacar, campak, flu, ini mematikan banget buat penduduk asli Amerika atau Pasifik yang belum punya kekebalan. Populasi mereka anjlok drastis. Ah, iya, germs-nya itu ya. Jadi guns, germs, and steel. Betul. Ketiga, teknologi maritim. Kapal layar besar buat nyebrang samudra, bawa pasukan, logistik. Keempat, organisasi politik terpusat. Negara bangsa di Eropa yang bisa mobilisasi sumber daya buat ekspedisi. Jadi negaranya udah kuat buat support gitu ya. Iya. Dan kelima, sistem tulisan. Buat nyimpen informasi akurat, nyebarin pengetahuan, peta, administrasi jajahan. Oke, jadi faktor-faktor langsungnya itu senjata, kuman, baja, kapal, negara, tulisan. Itu alat-alat dominasi Eropa. Tepat. Itu penjelasan di level permukaan. Bagaimana penaklukan itu terjadi? Tapi, ini belum jawab pertanyaan Yali yang sebenarnya. Pertanyaan utamanya kan, mengapa? Nah, ini dia. Mengapa? Mengapa? Mengapa justru bangsa Eurasia, Eropa dan Asia yang ngembangin semua itu lebih dulu dan lebih luas dibanding bangsa di benua lain? Kenapa bukan orang Amerika asli yang bikin kapal terus naklukin Eropa? Atau orang Afrika? Atau aborigin Australia? Ini misteri intinya. Untuk paham ini, kita perlu lihat garis waktu sejarah manusia skala besar.
Titik awalnya penting nih. Sampai akhir zaman es terakhir, sekitar 11.000 SM. 11.000 tahun lalu ya? Ya, semua manusia di semua benua itu hidupnya sebagai pemburu-pengumpul. Nggak ada beda teknologi atau sosial yang signifikan antar benua. Jadi startnya sama semua ya? Alat batu, kayu, tulang, belum ada pertanian, desa, logam, tulisan, negara. Sama persis. Garis startnya sama. Tapi, antara 11.000 SM sampai 1.500 M, nah ini rentang waktu sekitar 12.500 tahun, terjadi perbedaan kecepatan perkembangan yang dramatis banget. Di mana aja tuh yang mulai beda? Di beberapa bagian Eurasia, kayak bulan sabit subur, Cina, lalu Eropa. Terus secara independen tapi lebih lambat di Amerika, kayak Mesoamerika, Andes. Mungkin juga sebagian Afrika Sub-Sahara. Mereka mulai bergerak dari berburu meramu, Mulai ngembangin apa? pertanian, terus peternakan. Ini bikin populasi meledak, orang jadi menetap, ada surplus makanan. Terus muncul spesialisasi kerja non-pangan, pengrajin, tentara, pendeta. Dari situ teknologi baru muncul ya? Tembikar, logam. Iya, logam mulai dari tembaga, perunggu, terus besi dan baja. Organisasi politik juga makin kompleks, dari kepala suku jadi kerajaan, negara. Tulisan juga muncul mandiri di Sumeria, Cina, sama Maya di Mesoamerika. Nah, kuncinya tadi di perbedaan waktu dan kecepatan ya? Betul, itu yang ditekankan banget. Walaupun ada perkembangan mirip di benua lain, di Eurasia itu mulainya lebih awal dan nyebarnya lebih cepat dan luas. Ada contoh konkretnya nggak biar kebayang bedanya? Ada, misalnya produksi massal perunggu. Di bulan sabit subur, itu udah mapan sekitar 3.000 SM. Oke, 5.000 tahun lalu. Iya. Nah, teknologi perunggu yang mirip itu baru muncul signifikan di Andes, Amerika Selatan, itu lebih dari 4.000 tahun kemudian. Sesaat sebelum Eropa datang sekitar 1.500 M. Wah, jauh banget ya bedanya. 4.000 tahun. Ada contoh lain? Teknologi batu orang Tasmania pas pertama ditemui orang Eropa tahun 1642, ternyata teknologinya dinilai lebih simpel dibanding teknologi alat batu orang Cro-Magnon di Eropa puluhan ribu tahun sebelumnya, pas zaman es. Jadi, kesenjangan teknologi dan politik di tahun 1500 M itu bukan tiba-tiba muncul ya. Itu hasil akhir dari perbedaan kecepatan perkembangan selama ribuan tahun sebelumnya. Tepat sekali. Jadi pertanyaan Yali tadi bisa kita rumuskan ulang jadi pertanyaan sejarah global. Kenapa perkembangan peradaban manusia, teknologi, pangan, organisasi sosial, kecepatannya beda banget antar benua? Ini pola terluas sejarah yang coba dijelasin sumber kita. Oke, sebelum kita gali lebih dalam kenapa kecepatannya beda, penting juga nih kita pahami tujuan kajian ini ya. Tujuannya bukan buat muji-muji satu tipe masyarakat di atas yang lain. Bukan buat bilang masyarakat industri lebih hebat dari masyarakat tradisional gitu ya. Bukan juga buat bilang kemajuan teknologi itu otomatis bikin lebih bahagia. Diamond sendiri yang hidup di dua dunia itu bilang berkah peradaban industri itu campur aduk. Iya, kita mungkin punya obat lebih bagus, umur lebih panjang. Tapi mungkin kita kehilangan ikatan sosial yang erat, dukungan komunitas yang kuat di masyarakat tradisional. Jadi nggak ada penghakiman nilai di sini. Fokusnya murni buat memahami rantai sebab akibat sejarah. Cari penjelasan ilmiahnya. Dan penjelasannya ini, menurut sumber kita, nggak terletak di faktor budaya yang di permukaan aja. Kayak bilang, Konfusianisme hambat sains, filsafat Yunani mendorong sains. Kenapa nggak cukup penjelasan kayak gitu? Karena itu cuma mundurin pertanyaan. Kenapa kok Konfusianisme kuat di Cina? Kenapa warisan Yunani ngaruh di Eropa? Itu kan hasil sejarah sebelumnya lagi. Oh, oke. Jadi harus gali lebih dalam lagi ya. Cari akar penyebab yang lebih fundamental. Iya, faktor-faktor yang lebih tahan lama, yang mungkin ngebentuk kondisi awal buat perkembangan budaya dan teknologi yang beda, makanya pendekatannya interdisipliner. Pakai data dari mana aja. Genetika, biologi molekuler buat melacak penyakit dan domestikasi, biogeografi soal sebaran spesies, linguistik, arkeologi, ekologi perilaku manusia. Semuanya dipakai buat jawab pertanyaan besar ini. Oke, ringkasnya nih kita udah kupas lapisan pertama pertanyaan Yali ya. Pertanyaan personal dia jadi isu global soal perbedaan sejarah. Betul. Kita juga udah tegas nolak penjelasan ras, malah ada argumen tandingan soal kecerdasan adaptif.
Terus kita bedain penyebab langsung, senjata, kuman, baja, sama penyebab utama, kenapa itu muncul di sana. Dan gambaran besarnya, kecepatan perkembangan yang beda drastis antar benua selama 13.000 tahun, padahal startnya sama. Pertanyaan Yali ini jadi kunci buat paham gimana dunia modern kita terbentuk, dengan segala ketidaksetaraannya ya. Iya, ini bukan cuma soal akademis. Benturan antar masyarakat di masa lalu, penaklukan, epidemi, genosida, itu kan konsekuensi langsung dari perbedaan kecepatan ini. Dan dampaknya masih terasa sampai sekarang ya. Masih banget. Warisan kolonialisme, batas negara yang kadang aneh, ketidaksetaraan ekonomi global, konflik etnis, itu akarnya seringkali nyambung ke perbedaan lintasan perkembangan ini. Jadi, paham kenapa sejarah beda itu penting buat paham dunia kita sekarang. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat kita renungkan bareng. Kalau penjelasan rasis udah kita singkirkan, Dan kalau kita anggap kecerdasan dasar manusia itu setara, atau malah masyarakat tradisional punya keunggulan adaptif tertentu, terus faktor apa lagi yang tersisa buat jelasin perbedaan nasib sejarah antar benua yang gede banget ini? Faktor non-biologis apa yang jadi penentu utama? mungkinkah jawabannya ada di lingkungan dan geografi benua itu sendiri? Kayak, beda nggak tumbuhan liar yang bisa dijadiin tanaman pangan? Atau hewan liar besar yang bisa dijinakkan buat jadi sumber daging, susu, tenaga, bahkan alat perang? Atau mungkin bentuk benuanya, luasnya, orientasi sumbunya utara-selatan atau timur-barat? Atau seberapa terfragmentasi geografisnya? Itu ngaruh nggak ke kecepatan penyebaran inovasi kayak pertanian atau tulisan? Faktor-faktor lingkungan ini ya yang diduga jadi kunci ultimate kenapa kargo lebih banyak dan lebih awal di satu tempat dibanding tempat lain. Nah, kemungkinan besar begitu. Dan inilah yang akan jadi fokus kita di penjelajahan sumber ini selanjutnya.